Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap kalian yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat semua ya. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 81 KKN BBM 63 Universitas Erlangga akan memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai topik anemia dan support gizi. Tahu nggak sih hubungan anemia dan support gizi itu apa? Simak terus videonya. Jadi, pengertian dari anemia sendiri adalah suatu kondisi di mana jumlah hemoglobin tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan dalam tubuh. Padahal, hemoglobin itu sangat penting tugasnya, yaitu untuk menyebar oksigen dan nutrisi dalam tubuh kita. Dan teman-teman tahu nggak, kalau pada umumnya anemia itu lebih sering terjadi pada remaja, terkhususnya pada remaja putri dibandingkan remaja pria. Alasannya, pada remaja kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Dan pada remaja putri, mereka mengalami masa menstruasi atau masa haid. Dan menurut WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, kejadian anemia itu masih sangat tinggi, yaitu sekitar 40-88%. Sedangkan di Indonesia, kejadian anemia itu sekitar 72,3%. Masih sangat tinggi kan? Oleh karena itu, kita harus mencegah anemia sejak dini. Simak penjelasan berikutnya. Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya anemia itu? Anemia dapat terjadi karena berbagai sebab. Di antaranya yaitu defisiensi zat besi, defisiensi asam folat, defisiensi vitamin B12, defisiensi vitamin A, dan defisiensi protein. Selain itu, anemia juga bisa disebabkan karena kualitas atau produksi darah yang menurun dan kehilangan darah yang akut atau menaun. Produksi atau kualitas darah yang menurun biasanya dialami oleh seseorang yang menderita penyakit TBC, HIV/AIDS, dan talasemia. Maksud dari kehilangan darah yang akut atau menaun di sini biasanya dialami oleh seseorang yang menderita kecacingan dan luka atau trauma yang menyebabkan kadar hemoglobin darah menjadi turun. Menstruasi yang lama dan berlebihan juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia loh. Pada umumnya, penyebab yang paling sering biasanya disebabkan karena defisiensi zat besi. Nah, di sini pemerintah punya program pemberian tablet Fe bagi remaja dan ibu hamil guna mencegah terjadinya anemia sejak dini. Lalu, apa sih gejalanya anemia? Nah, jadi gejala dari anemia secara umum dapat kita ketahui atau dapat kita kenali dengan sendiri. Seperti contohnya, gejala yang pertama, orang yang anemia tubuhnya akan mudah merasa lelah. Gejala yang kedua ditandai dengan kepucatan, pucat pada telapak tangan, pucat pada kuku, pada kulit, bibir, serta mata. Kalau pada mata, biasanya dapat dilihat di daerah konjungtiva. Kalau pada orang normal, konjungtivanya akan berwarna merah muda. Berbeda dengan orang yang anemia, konjungtivanya akan berwarna pucat. Lalu, gejala yang ketiga, yaitu orang yang anemia akan sulit untuk berkonsentrasi. Gejala yang keempat, akan sering merasa pusing atau mata berkunang-kunang, apalagi kalau ingin berdiri. Kemudian gejala yang kelima, yaitu orang anemia jantungnya akan berdenyut dengan cepat walaupun hanya melakukan hal-hal yang ringan. Berbeda dengan orang normal, jantungnya akan berdenyut dengan cepat kalau melakukan hal-hal yang berat seperti contohnya olahraga ataupun berlari. Nah, kemudian gejala yang keenam yaitu orang anemia, tangan serta kakinya akan terasa dingin. Kemudian gejala yang terakhir yaitu orang yang anemia akan sering atau cepat marah. Jenis-jenis anemia. Yang pertama, anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi ini dapat terjadi ketika tubuh kekurangan asupan zat besi. Nah, kekurangan zat besi ini pada tubuh akan menyebabkan kadar Hb atau hemoglobin pada darah menjadi berkurang, yang dimana hemoglobin ini merupakan salah satu unsur utama dari sel darah merah. Yang kedua yaitu anemia defisiensi vitamin E. Anemia defisiensi vitamin E terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan vitamin E. Nah, jika tubuh mengalami kekurangan vitamin E, akan menyebabkan sistem sel darah merah akan lemah, yang dimana
ketiga yaitu anemia defisiensi asam folat. Anemia defisiensi asam folat terjadi ketika tubuh mengalami kekurangan asam folat. Nah, anemia defisiensi asam folat ini juga sering disebut dengan megaloblastik atau makrositemia. Yang keempat, jenis anemia yang keempat yaitu anemia defisiensi vitamin B12. Anemia defisiensi vitamin B12 ini sering disebut juga dengan pernicious. Nah, keadaan dan gejalanya hampir sama dengan anemia asam folat. Namun, pada anemia jenis ini sering disertai dengan gangguan pada sistem pencernaan bagian dalam. Yang terakhir atau yang kelima yaitu anemia defisiensi vitamin B6. Anemia defisiensi vitamin B6 sering disebut juga dengan sinuretik. Anemia ini hampir sama dengan anemia defisiensi zat besi, yang dimana jika tubuh mengalami kekurangan vitamin B6 akan mengganggu sintesis atau pembentukan dari hemoglobin. Selanjutnya, aku mau ngasih tahu ke kalian manfaat pencegahan penyakit anemia sejak dini. Nah, manfaat itu kalian bisa mengurangi atau mencegah risiko terjadinya komplikasi. Nah, komplikasi yang bisa saja terjadi pada penyakit anemia adalah kalian akan kesulitan melakukan aktivitas karena biasanya orang-orang yang mengidap anemia akan mudah kelelahan. Yang kedua, kalian bisa mengurangi gangguan pada jantung, bahkan resiko gagal jantung. Yang ketiga, kalian bisa mengurangi gangguan pada paru-paru. Yang keempat, kalian bisa mengurangi resiko komplikasi pada kehamilan. Yang kelima, kalian bisa saja rentan terkena infeksi, apalagi pada wanita yang mengalami menstruasi. Setelah mendapatkan penjelasan sebelumnya, lalu gimana sih cara kita mengobati anemia ini? Metode pengobatan anemia harus dilakukan berdasarkan penyebab anemia yang diderita oleh pasien. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pengobatan, alangkah lebih baik dan harusnya kita tahu penyebab dari anemia tersebut. Biasanya para dokter, bidan, ataupun para nakes akan melakukan anamnesis atau penggalian informasi dari pasien, lalu melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang laboratorium untuk mengetahui jenis anemianya. Pada kasus anemia remaja, yang paling sering terjadi adalah anemia defisiensi zat besi. Untuk tata laksana dan pengobatan anemia defisiensi besi antara lain adalah yang pertama, suplementasi zat besi oral. Terapi ini dilakukan selama 1-3 bulan dan maksimal 5 bulan. Setelah pemberian terapi zat besi oral selesai, maka harus dilakukan pengecekan kadar Hb untuk menilai keberhasilan dari terapi ini. Yang kedua adalah terapi zat besi intramuskuler atau intravena. Hal ini harus dilakukan dengan pertimbangan bahwa terapi oral tidak berjalan dengan baik. Nah, yang terakhir adalah transfusi darah. Ini dilakukan pada pasien anemia dengan kadar Hb 5-8 dengan disertai kondisi gagal jantung pada pasien. Nah guys, sekarang aku mau ngasih tahu kalian nih, zat-zat apa aja sih yang dibutuhkan dalam tubuh agar kita terhindar dari anemia. Yang pertama adalah zat besi. Kenapa sih zat besi kok dibutuhkan dalam tubuh? Jadi zat besi adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu proses pembentukan hemoglobin. Kita bisa dapat dari mana sih zat besi ini? Jadi zat besi bisa kita dapatkan dari produk hewani dan nabati. Apa aja sih contohnya? Kita bisa dapatkan zat besi dari daging merah, ikan, ayam, terus ada hati, bayam juga ada loh guys. Selain itu ada kacang kedelai dan kurma. Mantap kan? Nah guys, dari zat besi kita pindah yuk ke asam folat namanya. Jadi asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B yang larut dalam air. Kenapa sih si asam folat kok bagus banget buat tubuh? Jadi asam folat adalah salah satu zat yang membantu proses pembentukan sel dalam tubuh. Salah satunya adalah sel darah merah. FYI guys, si asam folat ini juga bagus banget buat ibu hamil. Kenapa? Karena asam folat bisa mencegah terjadinya cacat bawaan pada bayi. Seperti itu. Nah, apa aja sih makanan yang mengandung asam folat? Salah satunya adalah telur. Telur ini bagus banget dan asam folatnya lumayan tinggi. Selain itu ada buah-buahan dan pastinya sayur-sayuran yang berwarna buah-buahan dan pastinya sayur-sayuran yang berwarna hijau.
Oke guys, sekarang kita move yang ketiga, namanya adalah vitamin B12. Sama halnya dengan asam folat, jika kita kekurangan vitamin B12 bisa mengakibatkan anemia megaloblastik namanya. Apa aja sih makanan yang mengandung vitamin B12? Jadi diantaranya adalah susu. Selain itu ada yogurt, keju juga ada vitamin B12-nya. Terus ada daging dan ikan. Oke, sekarang kita sudah berada di zat yang terakhir untuk pencegahan anemia. Namanya adalah vitamin C. Secara tidak langsung, vitamin C adalah salah satu zat yang mencegah anemia. Kenapa kok secara tidak langsung? Karena si vitamin C ini adalah salah satu zat yang membantu proses pengoptimalan kinerja zat besi, guys. Apa aja sih makanan yang mengandung vitamin C? Pasti kalian udah pada tahu. Karena tidak jauh-jauh dari sayuran dan buah-buahan. Salah satunya adalah jeruk, terus ada anggur, selain itu sayur-sayuran ada brokoli. Oh iya, tomat juga ada vitamin C-nya loh guys. Nah, gimana teman-teman dari informasi yang kita sampaikan? Semoga kalian dapat memetik manfaatnya ya. Jadi kesimpulan yang ingin kita sampaikan adalah mari kita lakukan kebiasaan hidup sehat sedini mungkin yang dapat bermanfaat bagi kita semua sampai tua nanti. Seperti slogan yang sering kita dengar, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama halnya dengan anemia, ya mungkin gejala awalnya ringan seperti lemas, pusing, tetapi jika tidak dilakukan pencegahan dan pengobatan, lama-kelamaan dapat memperburuk kondisi tubuh. Dan untuk pencegahan anemia sendiri itu sangat mudah kok, yaitu dengan cara rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yaitu yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C. Dan yang terpenting adalah makanan bergizi itu gak harus mahal ya. Jadi sekian informasi yang ingin kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Tetap jaga kesehatan dan atuhi protokol kesehatan sesuai 3M, yaitu yang pertama memakai masker yang benar, kedua mencuci tangan menggunakan air dan sabun, dan yang ketiga menjaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.